Halo Sobat Desa, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat ya, masih disambut dengan pohon kopi saya. Hari ini saya ingin sedikit berbagi informasi seputaran kopi lagi sahabat ya. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan sama sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini, saya ini bukan ahlinya kopi, juga bukan pakarnya kopi sahabat ya. Kebetulan di tempat saya transmigrasi, saya menanam kopi, jadi saya ingin sedikit berbagi informasi seputaran kopi sahabat ya. Begini sahabat, hari ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana menyiapkan bahan untuk tahun depan atau untuk 7-8 bulan ke depan sahabat ya. Jadi supaya buah kopi kita banyak lebat, jadi kita harus mempersiapkan bahannya seperti B1, B2, B3 yang sering biasa disebut ya sahabat ya. Jadi jangan skip video ini sahabat, tetap saya mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Tetap ikuti aktivitas saya. Baik sahabat, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, saya ingin sedikit berbagi informasi seputaran kopi, cara mempersiapkan bahan-bahan buah sahabat ya. Tapi sebelum saya sampaikan ya sahabat ya, beda tempat beda perawatan. Mungkin di tempatnya sahabat seperti ini, di tempat saya seperti ini. Apa yang saya sampaikan ini di tempat saya transmigrasi sahabat ya. Jadi begini sahabat, seperti tadi yang saya sampaikan ya, bagaimana kita mempersiapkan bahan yang biasa juga kalau yang sudah pakar-pakar itu katanya B1, B2 ya sahabat ya, sampai B3 dan B seterusnya, itu cara mempersiapkan bahan-bahan untuk bakal buah yang akan dipanen sahabat. Baik, oke, jadi begini sahabat ya, dalam mempersiapkan bakal buah itu biasanya kita, kalau di tempat saya termigrasi, sebelumnya saya mau sampaikan sahabatnya, ini kopi sistem punggem yang tidak disambung. Jadi yang dipelihara itu cuma tunas ranting produktifnya saja sahabat. Jadi mungkin kalau di tempat saya ini perawatannya tidak terlalu rumit ya, karena kita hanya perlu memelihara tunas-tunas ranting produktifnya saja sahabat. Jadi seperti ini sahabat ya. Nah ini sudah biji merica. Ini kemungkinan kurang lebih sahabat ya, kurang lebih ini 7-8 bulan itu sudah panen, sudah bisa dipetik sahabat. Seperti ini masa pembungaan ya sahabat ya. Karena kalau sistem punggem yang tidak disambung itu biasanya bunganya itu sahabat, apa namanya, tidak beraturan. Maksudnya dalam arti tidak beraturan itu, ada memang masanya panen raya, ada juga masanya dia buah seperti buah selang-selang begini sahabat ya. Jadi tidak menentu karena musim bunga sudah lewat, jadi ada beberapa yang tertinggal sahabat, karena lainnya sahabat bisa lihat sendiri sudah seperti biji merica sahabat ya. Nah ini sahabat, kalau di kopi sistem punggem yang tidak disambung itu, yang kita pelihara itu tunas rantingnya sahabat ya. Jadi pintar-pintar memilih antara tunas ranting produktif dengan tunas cacing. Nah seperti ini sahabat. Nah seperti ini tunas ranting ya, tunas ranting produktif semua sahabat. Itu kurang lebih biasanya 4-5 bulan itu dia sudah besar, batangnya sudah besar, kemudian bisa menghasilkan buah. Bagaimana caranya kita mempersiapkan bahan tersebut supaya produktif? Jadi begini, ini yang perlu saya sampaikan sama sahabat ya, kenapa kopi ini makanannya kuat atau butuh vitamin yang sangat banyak sahabat. Jadi yang saya ingin sampaikan itu, sahabat jangan sampai telat pemupukan atau penyemprotan. Karena apa? Karena kalau kita sampai telat pemupukan dengan penyemprotan, biasanya sahabat, nah ini tak mau kasih lihat sama sahabat ya, biasanya apa namanya, tunas rantingnya ini pendek sahabat, tidak bisa panjang. Jadi karena di tempat saya ini apa namanya, tunas rantingnya yang dipelihara, kemudian yang di apa namanya, yang untuk menghasilkan buahnya sahabat, jadi harus pintar-pintar memberi pupuk atau memberi makanan untuk tanaman kopi ini. Jadi begini, ini tak kasih lihat yang lebih kecil lagi sahabat ya. Nah ini seperti ini sahabat. Nah ini seperti ini sahabat, bisa lihat sendiri itu ada berapa tundun ya, berapa janjang, berapa bonggol ini. Kalau ini kurang lebih berapa ya, itu nggak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah ini ada sekitar 10 bonggol sahabat,
10 janjang ya, seperti ini. Ada sekitar 10 janjang. Itu kalau kita terlambat dalam pemupukan, biasanya tetap menghasilkan tunas ranting sahabat, atau tetap menghasilkan tunas raja, tapi jumlahnya lebih sedikit atau lebih pendek. Kalau ini 10 ya, kalau ini 10, kalau kita tidak pupuk atau lambat memberikan pemupukan, biasanya cuma 5 janjang. Karena apa? Karena kopinya kurang diberi makanan sahabat. Jadi bisa dibilang apa namanya, tidak cukup untuk untuk paribasanya itu untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia merasa kekurangan, apalagi mau menghasilkan tunas ranting produktif atau tunas rajanya sahabat ya. Jadi ini sahabat bisa lihat sendiri. Nah, itu tunas-tunas ranting itu yang saya pelihara. Itu mulai saya pelihara itu kurang lebih untuk tahun depan sahabat ya. Itu untuk tahun depan, karena yang ini untuk tahun ini. Ini kurang lebih bulan 11. Bulan 11 ini sudah menghasilkan maksudnya sudah siap untuk dipetik ya sahabat. Sudah siap untuk dipanen. Ini sahabat bisa lihat sendiri kopi-kopi saya. Kopi saya tidak terlalu bagus sahabat ya, tidak terlalu bagus, kemudian tidak, perawatannya tidak istimewa sekali, tapi saya selalu rutin dalam memberikan pemupukan atau penyemprotan buat kopi-kopi saya sahabat. Karena apa yang saya takutkan, apabila harga kopi mahal, kemudian saya ingin menghasilkan banyak, ternyata tunas-tunas produktifnya atau tunas rajanya yang akan dihasilkan itu cuma sedikit, pendek-pendek sahabat ya, tidak bisa panjang-panjang kemudian bagus-bagus, itu tidak bisa. Nah, ini sahabat bisa lihat kopi saya, ada yang berbunga, ada yang sudah habis berbunga. Ini bunga susulan sahabat ya, saya bilang bunga susulan karena apa? Karena sudah habis ya musim berbunganya, jadi tinggal bunga susulan saja yang ada. Jadi kembali lagi ya sahabat ya, saya sampaikan ya, saya bukan ahlinya kopi, bukan pakarnya kopi sahabat. Kebetulan di tempat saya transmigrasi ini menanam kopi, jadi saya ingin sedikit berbagi informasi ya. Ini sahabat, ini mungkin 1 bulan lagi sudah siap dipanen ya. Inilah sahabat yang saya sampaikan, kalau sistem punggem yang tidak disambung. Nah, ini sahabat bisa lihat, yang dipelihara itu cuma tunas ranting produktifnya, buahnya juga lebat sahabat ya. Jadi tergantung dari kita sahabat, tergantung dari kita bagaimana kita mempersiapkan bahan, bagaimana kita mempersiapkan bahan untuk menghasilkan buah yang lebat-lebat sahabat. Nah, seperti ini tunas ranting ya sahabat ya, panjang sekali. Ini tunas ranting, ini untuk tahun depan sahabat, ini bahan untuk tahun depan. Bukan berarti ini cuma berapa helai ya, mungkin sekitar 7 untuk tahun depan. Ini akan ada tumbuh lagi sahabat. Jadi kalau kopi yang tidak tidak di stek itu biasanya begitu, akan tumbuh lagi. Jadi tunas-tunas baru, ranting-ranting baru itu akan ada lagi. Nah, ini tak kasih lihat buahnya sahabat. Wah, bagus ya, lumayan lah sahabat, bisa untuk beli obat. Nah, ini sahabat bisa lihat sendiri, ini untuk tahun ini sahabat. Ini kurang lebih bulan 11 ya, 11-12 dia sudah buah merah dan sudah siap untuk dipetik. Nah, ini sahabat bisa lihat sendiri. Wah, bagus-bagus ya sahabat ya. Oh iya, banyak yang tanya apakah ada tunas raja kalau di kopi yang tidak sambung. Ada sahabat, ada tunas raja, tapi kemungkinan tidak banyak tunas rajanya sahabat ya, cuma sedikit saja. Karena tunas raja itu kalau kita menyambungnya dengan tunas raja atau enters raja, itu biasanya akan tumbuh juga tunas raja. Tapi karena saya tidak menyambung kopi saya, jadi tidak ada tunas-tunas rajanya. Nah, ini sahabat bisa sendiri, rantingnya panjang-panjang. Jadi sahabat, kalau kopi yang tidak disambung seperti saya punya ini, yang dipelihara ya tunas rantingnya ini. Cara mempersiapkannya tadi yang sudah saya sampaikan itu, jangan sampai terlambat untuk memberi pemupukan sahabat. Karena kalau lambat, nanti dalam satu ranting seperti ini ya, ini biasa tumbuh sampai 15 bonggol atau janjang itu sahabat. Tapi kalau tidak dipupuk dia akan pendek, biasanya cuma 5-4 sudah berbunga sahabat. Jadi tidak bisa menghasilkan yang banyak, karena yang dipelihara itu ranting-rantingnya sahabat ya, supaya bagus-bagus, supaya produktif, kemudian panennya juga banyak. Jadi buat sahabat nggak usah terlalu takut ya dengan B1, B2 yang seperti teman-teman sampaikan yang lainnya itu
tergantung bagaimana kita merawat sahabat. Bagaimana kita perawat, bagaimana kita memberikan pemupukan. Ingat sahabat ya, pemupukan itu sangat penting sahabat. Penting sekali, karena apa? Karena itu makanan utama buat kopi sahabat. Jadi kopi kita bisa menghasilkan buah yang bagus, kemudian bisa menghasilkan ranting-ranting yang panjang dan menghasilkan buah-buah yang lebat-lebat dan bagus-bagus. Baik sahabat, terima kasih banyak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan ini kurang bermanfaat ya sahabat ya. Tapi percayalah sahabat, saya hanya ingin berbagi informasi. Kiranya teman-teman di sana juga menanam kopi, kita bisa saling berbagi informasi. Baik, salam anak transmigrasi.